Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kabar petang pemirsa, sebagai informasi ya Tisa ya, bahwa kami juga sudah mengundang dari pihak PDIP maupun dari PSI, namun hingga saat ini kami masih terus menunggu konfirmasi. Saya ingin langsung ke Bang Kodari untuk menjawab pertanyaan yang tadi menggantung. Kaisang masuk PSI ini apakah langkah betul dari strategi politik Pak Jokowi jangan-jangan untuk menunjukkan dukungannya lebih kuat kepada Pak Prabowo? Bisa begitu juga ya, walaupun kalau saya ya pegangannya tentu apa yang dinyatakan secara eksplisit ya, dan yang dinyatakan secara eksplisit oleh Kaisang adalah bahwa dia melihat peran anak muda yang aktif di Indonesia ini masih kurang. Dan itu sebetulnya tidak salah, karena beberapa kali ada partai-partai yang orientasinya anak muda, bahkan pernah ada partai yang namanya Partai Pemuda Indonesia itu tidak kebagian suara begitu. Dan PSI sendiri kan contoh nyata juga gitu, partai anak muda, isinya anak muda, tetapi tidak lolos PT di tahun 2019. Jadi kelihatannya Kaisang mau ambil katakanlah beban itu gitu loh. Nah, momentumnya itu memang ada pada hari ini. Karena apa? Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu 80% begitu. Saya flashback lagi bahwa tahun 2004 Partai Demokrat, partai baru, ya nasibnya kayak PSI sekarang, surveinya masih 2%, tetapi begitu Bu Ani Yudhoyono jadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat pada pemilu 2004 itu kemudian bisa mendapatkan suara 7,5%. Dalam konteks waktu itu 7,5% itu penting bukan buat PT, tapi untuk mengajukan calon presiden, karena waktu itu syaratnya 5% gitu. Jadi kalau pakai apa yang eksplisit disampaikan, ya balik lagi, Kaisang ini seorang anak muda, punya aspirasi, ideologi, melihat PSI ini potensial, masuklah dia di situ gitu. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa, misalnya kan saya melihat dialog, kenapa nggak ke partai yang udah besar gitu. Lah, kalau seorang Kaisang masuk ke Golkar, dia jadi junior gitu, dia jadi ya udah banyak tokoh lah di sana. Tetapi kalau di sini kan dia punya potensi berkembang yang luar biasa begitu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan, balik lagi saya sudah sampaikan bahwa ini bagian dari langkah-langkah Pilpres 2024 yang akan datang. Dan menurut saya ini bukan satu-satunya, nanti akan ada langkah-langkah dan barangkali kejutan-kejutan lain yang kemudian kita bisa analisa secara lebih menyeluruh. Gitu. Kejutan-kejutan apa itu tentu masih menjadi pertanyaan kita. Tapi kan ini menjadi menarik, Kaisang ke PSI bukan karena Kaisang pergi ke PSI saja, tapi ini adalah tahun politik 2024 menuju pemilu begitu. Kemudian juga Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi menjabat di kemudian hari begitu. Kalau seandainya lah memang kita berbicara Jokowi ini putus trah dari PDIP, tapi mengingat masih ada Bobi di PDIP, kemudian juga putra sulung Pak Jokowi, Gibran di PDIP, kemudian Kaisang di PSI. Akan apa dampaknya kepada Pak Jokowi sendiri dan juga kedua putranya yang masih berada di PDIP? Pada hari ini sebetulnya bola tergantung pada PDI Perjuangan ya. Kalau lihat aturan yang ada kan yang dilarang itu atau punya konsekuensi pemecatan itu kalau keluarga inti. Sekarang Kaisang itu sudah punya kakak sendiri, jadi tidak bisa diterapkan seperti kasus katakanlah Gubernur Maluku misalnya, atau misalnya di Kota Bandar Lampung Ibu Eva Dwiana itu PDI, tapi suaminya dan anaknya saya dengar dari Nasdem begitu, bahkan ketua Nasdem. Nah mungkin kalau situasinya seperti di Maluku dan di Bandar Lampung bisa ada pemberhentian atau sanksi-sanksi lain yang lebih bersifat tegas dan administratif, tetapi dalam konteks sekarang sih harusnya tidak jadi masalah ya. Yang terjadi itu adalah barangkali kekikukan politik karena Pak Jokowi dan Kaisang dan PSI itu kemudian nanti arahnya ke Prabowo, sementara PDI Perjuangan calonnya adalah Ganjar Pranowo begitu. Jadi ya menurut saya sih kalau bicara PSI ini masih banyak bab yang harus kita tunggu. Pertama misalnya pencalonan presiden secara resmi. Yang kedua misalnya hasil pemilu 2024 sendiri seperti apa, baru kita nanti bisa bicara beyond itu. Kalau misalnya nih ya, ternyata PSI kemudian ke Ganjar, ya nggak jadi masalah kan, karena calon presidennya PSI dengan PDI Perjuangan kan sama. Tetapi kemudian kalau misalnya ke Prabowo, barangkali dalam tanda kutip di keluarga ini ada dua calon presiden, ya Gibran dengan Bobi itu Ganjar, tetapi Kaisang Prabowo Subianto. Gitu. Saya ingin ke Kang Acep. Kang Acep tadi berbicara sedikit tentang etika politik. Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI, bagaimana kemudian melihat mungkin secara etika politik ya antara Presiden Joko Widodo juga dengan PDIP, khususnya dengan
Bu Mega? Karena kan kita melihat ada beberapa isu kerenggangan antara hubungan Presiden Jokowi dengan Bu Mega. Ya, yang pasti menurut saya PDIP tidak akan menegur atau memanggil Pak Jokowi. Menurut saya, mengapa? Karena bagaimanapun Pak Jokowi hari-hari ini sampai 2024 itu sangat penting, ya. Nggak mungkin kemudian misalnya tadi sampai dikeluarkan dari PDIP karena persoalan keluarga, persoalan Kaisang, tindakan Kaisang ini. Bahkan jangan-jangan mungkin Pak Jokowi menunggu itu. Tapi saya kira memang PDIP tidak akan menegur Pak Jokowi mengapa anak ini. Tadi saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, ya. Di dalam perspektif komunikasi verbal, ya, yang eksplisit memang demikian, ya. Tapi saya tentu saya sebagai orang yang mempelajari semiotika, saya harus mempelajari melihatnya dari komunikasi signifikasi, bahwa dari sisi itu maka menurut saya apa yang dilakukan Kaisang itu adalah ekspresi dari kontennya adalah Pak Jokowi, ya. Ekspresi di bagian depan tanda itu, kemudian di belakangnya Pak Jokowi. Jadi menurut saya tindakan-tindakan Kaisang itu tidak lepas menurut saya dari kontrol Pak Jokowi atau mungkin atas dasar petunjuk Pak Jokowi. Baik. Nah, sekarang kita lihat ke belakang beberapa bulan yang lalu, bagaimana misalnya Kaisang bertemu dengan Prabowo, memakai t-shirt Pak Prabowo dan lain-lain. Itu kan bukan sesuatu yang kebetulan menurut saya, ya. Tapi bagaimana kemudian Pak Jokowi melibatkan dalam hal ini Kaisang untuk berada di tengah-tengah wacana politik itu, dan di mana Pak Jokowi menerapkan strateginya, ya. Saya kira begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah kemudian kerenggangan ini akan bagaimana akhirnya? Menurut saya sampai pada akhir Pilpres 2024 ini, dugaan saya Pak Jokowi akan tetap memainkan situasi enigmatik ini, ya. Sampai kemudian siapa kemudian yang akan memenangkan ini, Prabowo di luar Anies, ya, Prabowo atau Ganjar, gitu, ya. Pada saat itulah mungkin beliau akan menentukan pilihannya. Pada saat ini saya kira Pak Jokowi memang dibutuhkan oleh kedua belah pihak itu. Jadi memang posisinya masih secara semiotik masih sebagai pusat tanda, ya, sebagai pusat tanda yang itu menjadikan Pak Jokowi aman di posisi itu menurut saya. Oke, baik. Singkat saja Bang Kodari, mungkin tidak 2024 setelah Pilpres Pak Jokowi bisa bergabung ke PSI? Karena merujuk pada yang poin ketiga Bang Kodari sampaikan di awal tadi. Ya mungkin saja, seperti saya bilang tadi, bahwa Pak Jokowi ini kelihatannya perspektif politiknya tuh beyond 2024, ya, bahkan sampai 2045 begitu. Apalagi realitanya Gibran dan Bobi masih di awal-awal karir. Dan ya sebetulnya kalau Pak Jokowi nanti ke PSI, menurut saya itu sebetulnya sebuah tanda kesantunan atau menahan diri yang luar biasa dari Pak Jokowi. Karena tidak ada sebetulnya pihak-pihak yang dalam tanda kutip ngipasin Pak Jokowi untuk take over misalnya kepemimpinan PDIP. Baik. Dalam Rakernas 2000 berapa itu 2014, 2019, 2020, ya. Ya, dan itu kan bisa saja terjadi misalnya di Golkar. Pak Yusuf Kalla terpilih wakil presiden, kemudian mengambil alih Golkar dari Akbar Tanjung yang notabene telah berkorban luar biasa terhadap Golkar di masa-masa sulit. Artinya begitu. masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Kita akan lihat ya bagaimana kemudian dinamikanya ke depan. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Kodari. Sama-sama. Terima kasih juga Kang Acep sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat petang.